Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati untuk memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku.
selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas segala berkat-berkat-Mu kemarin tadi ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati pikiran hati kami Tuhan agar dapat mengerti firman-firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sharing hari ini yang akan saya bawakan mengenai berjalan di atas kemustahilan. Sebenarnya kata mustahil itu tidak berlaku bagi kita anak-anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun terkadang dalam kehidupan yang kita hadapi, sebenarnya kata mustahil tidak berlaku bagi kita anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun dalam kehidupan terkadang kita menghadapi masalah yang tampaknya mustahil untuk kita lewati. Seperti dalam cerita di Matius 14 ayat 22 sampai 33 mengenai Yesus berjalan di atas air, di mana perahu murid-murid diombang-ambing oleh gelombang besar dan angin sakal. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah yang tampaknya mustahil kita lewati? Yang pertama adalah mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Seperti yang diceritakan dalam Matius 14 ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Keadaan saat itu adalah perahu yang ditumpangi Petrus dihantam angin sakal dan gelombang besar. Ini menggambarkan, sekalipun gelombang besar datang, janganlah takut dan panik, tetapi tetap mendekatlah kepada Tuhan dan minta tuntunan Roh Kudus. Maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. Yang kedua, jadilah tenang dan jangan takut. Dikatakan dalam Matius 14 ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketenangan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengalami kemenangan. Kemenangan di sini berarti kita berhasil melewati masalah yang kita hadapi. Dengan bersikap tenang, maka kita dapat berpikir secara jernih dan jangan lupa tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Kita tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Kemudian yang terakhir adalah terus berdoa. Terkadang kita merasa doa-doa kita seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Kemudian iman kita mulai menjadi goyah. Karena keadaannya semakin lama semakin tampak mustahil. Tetapi tetaplah berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doa kita. Seperti halnya Elia yang berdoa dan berdoa sampai 7 kali, akhirnya hujan lebat turun. Saya pernah mengalami masalah dalam pekerjaan saya, di mana salah satu staf kantor saya menghilangkan dokumen penting milik klien. Kami sudah mencari-cari selama berhari-hari,
bahkan berminggu-minggu, tapi tetap tidak ketemu juga. Pada saat itu saya merasa kayaknya dokumen ini udah mustahil lah, udah nggak mungkin akan ketemu. Tapi pada saat itu sikap yang saya ambil adalah saya berdoa dan berpuasa. Minta tolong kepada Tuhan agar menjawab doa-doa saya, agar supaya dokumen tersebut ketemu. Dan ternyata Tuhan mendengar doa saya. Terkadang memang bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tentunya Tuhan akan menjawab kita dengan caranya. Sebagai penutup dari sharing hari ini, masalah apapun yang saudara hadapi, tetap arahkanlah mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Tetaplah tenang dan terus berdoa minta pertolongan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekian sharing dari saya, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu hingga hari ini. Terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkati kami supaya hati kami tetap tertuju kepada Tuhan dan semakin intim dengan-Mu. Khususnya di tengah pandemi ini Tuhan, di tengah masa-masa permasalahan yang kami hadapi, yang mungkin kadang terlihat mustahil bagi kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya di tengah pandemi ini Tuhan, di mana perekonomian juga seolah semakin buruk ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membantu menopang Indonesia ya Tuhan. Berkati juga kami menjalani hari-hari kami, khusus hari ini ya Tuhan. Berkati kesehatan kami, pekerjaan dan aktivitas kami agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.